ISO itu berarti kita sudah lolos semua tahapan-tahapannya. Iya, betul. Dapat sertifikat pertama kali untuk kantor pusat dan cabang Legundi. Oke. Di cabang itu juga nggak mungkin sehari bulan ya. Bulan. Kalau ukurnya kita harus sesuai dengan manual tiap tahun di surveillance. Bahwa setiap perusahaan itu wajib untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Perusahaan itu wajib untuk menyediakan alat pelindung diri. Benar. Gudang milik LCD ini sudah ada penyalur petirnya semua. Keselamatan dan kesehatan kerja itu harus penuh kesadaran mengurangi resiko-resiko kecelakaan kerja yang ada. Tragedi gitu ya Bu ya, di cabang Bantul itu ada kebakaran ya Bu ya waktu itu ya. Ayo bangun budaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, serta selamat saat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan yang sehat walafiat. Senang sekali rasanya saya Friska dapat menemani Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan Learn and Share mengenai pemahaman tentang ISO 9001-2015. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, Ibu Endah Yunia. Halo Ibu. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Oke, silakan. Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, disampaikan pemahaman tentang ISO 9001-2015 adalah merupakan suatu sistem manajemen mutu yang digunakan pihak internal dan eksternal perusahaan dengan persyaratan untuk produk dan jasa dengan pendekatan proses dan berbasis risiko. Pendekatan proses membantu perusahaan untuk merencanakan proses bisnis dengan memastikan bahwa proses bisnis dikelola dengan sumber daya yang memadai dan berbasis resiko, membantu perusahaan untuk menentukan faktor yang dapat menyebabkan proses dan sistem manajemen mutunya menyimpang dari hasil yang direncanakan, dan adanya pengendalian pencegahan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada. Begitu ya Bu ya? Ya, betul. Tapi untuk lebih lengkapnya, untuk lebih detailnya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang pakarnya tentang ISO ini. Narasumber kita pada hari ini, Ibu Endah. Halo Ibu Endah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Kayaknya semangat sekali Bu Endah, happy nih kayaknya hari ini. Harus happy ya. Gimana aja Bu kegiatan akhir-akhir ini, apa aja Bu di kantor nih? Akhir-akhir ini kesibukan kebetulan untuk ISO ini ya, lebih fokus ke ISO. Kita akan ada audit surveillance nanti. Posisinya bulan Desember, jadi kita persiapan untuk di kantor pusat dan di kantor cabang. Nah, jadi berarti agak sibuk nih kayaknya. Ya, cukup sibuk, harus ke cabang juga. Keliling gitu ya. Kayaknya Bu Endah. Ya, keliling-keliling. Makanya ini agak susah kalau ketemu Bu Endah ini, kadang-kadang cari, wah Bu Endah kemana nih? Oh, keluar kota. Sibuk sekali, keren Bu Endah. Ya, ini mau dengan tim mau rencana juga keluar kota juga ya minggu ini ya, kita untuk proses semuanya, karena kita ada target juga untuk sebelum external audit, kita juga ada juga internal audit. ISO ya. Wah, semangat ya Bu Endah dan tim ya. Semangat. Kemana nih Bu yang paling dekat? Paling dekat Legundi ya. Ke Legundi dulu. Wah, semangat ya Bu. Nah, menanggapi yang saya jelaskan di awal tadi ya Bu ya, tentang ISO, pemahaman tentang ISO gitu ya Bu ya. Kira-kira seperti apa sih Bu ISO itu tujuannya dan fungsinya seperti apa Bu untuk perusahaan kita ini? Di SID ini seperti apa Bu harusnya? ISO 9001-2015 kita terapkan di ICD itu mulai tahun 2019. Kita membentuk tim, kemudian melakukan pelatihan dan tim untuk membuat manual audit mutu ISO. Kemudian setelah kita menyusun prosesnya itu dilalui dengan proses menentukan proses bisnis dulu. Proses bisnis kita tentukan sesuai flow-nya, prosedurnya seperti apa di pusat dan di kantor cabang. Kemudian kita tentukan risiko-risikonya. Termasuk menentukan sesuai klausula audit ISO itu ada untuk dokumen yang harus dipenuhi. Dokumen itu adalah dokumen mutu, dokumen sesuai dengan prosedur, termasuk di dalamnya untuk penentuan ada standar K3 juga. Berarti ada banyak ya Bu ya, ada standar dulu ya. Harus tentukan dulu ya. standarnya, kita tentukan dulu seperti apa.
Di tahun 2019 di Oktober itu ditetapkan manual mutunya, kemudian mulai audit dilakukan untuk kantor pusat dan satu cabang Legundi. Oke. Nah itu, dan kemudian berlanjut terus di tahun 2020, 21, 22, 23 sampai terakhir kemarin kita sudah ada 6 cabang Oh, yang wah. sudah dilakukan audit ISO. Oke. Jadi kalau dibilang menyampaikan fungsinya itu adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa kita itu adalah memenuhi standar. Memenuhi standar. Termasuk pelayanan fokus kita kepada pelanggan. Benar. Karena itu adalah yang kita komplain kepada pelanggan seperti apa, produknya seperti apa, sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan. Jadi fungsinya bagi perusahaan kita itu akhirnya menjadi reputasi kepada pelanggan, menjadikan produk layanan yang terbaik seperti itu. Tapi buat kita sendiri kan pasti ada fungsinya juga ya Bu ya. Ada fungsinya dari kita, dengan ada standar kualifikasi mutu itu adalah membuat kita ini terstandar semuanya. Terstandar, Bagaimana proses pengiriman, bagaimana mengalami keluhan pelanggan, Benar. bagaimana posisinya untuk kepuasan pelanggan. Nah, itu kita sampaikan sesuai prosedurnya yang ada di dalam ISO, dan itu akan setiap tahun dilakukan audit surveillance oleh auditor ISO SGS Berarti memang dari Jakarta. awal sampai akhirnya gitu ya Bu ya. Ya, Biar betul. runtutannya dari hulu sampai Runtut, hilir ya Bu. ya. Oke. Nanti kira-kira kalau ISO itu wajib ya Bu ya di setiap perusahaan. Kalau posisi kita itu memang adalah pelayanan jasa atau produk perusahaan, sebaiknya kita melakukan manajemen mutu dengan ISO 9001/2015 dulu. Oke. Nah, itu masuk dalam lingkungannya juga. Kalau dibilang wajib itu pilihan, tapi kalau untuk kita bisa ada reputasi pelanggan atas produk, sebaiknya kita melakukan audit ISO seperti itu. Karena perusahaan SID ini adalah perusahaan yang sudah cukup besar, punya induk semen yang sudah ISO juga grupnya. Jadi itu pun juga oleh auditor yang sama SGS. Sebaiknya kita juga melakukan itu, karena itu akan menjadi reputasi kita bagi perusahaan. Kemudian kualitas produk kita, kalau kita oleh memasarkan produk sudah jelas kita ber-ISO, itu akan menjadi pilihan dari masing-masing pelanggan. Iya, lebih terpercaya gitu ya Bu Lebih ya. terpercaya. Iya, lebih ada namanya gitu ya. Ya, Oke. seperti itu. Berarti kalau ISO sendiri itu ada auditornya ya Bu ya yang datang. Jadi ke setiap tempat, Setiap cabang tahun. kita. Sertifikasi itu berlaku selama 3 tahun. 3 tahun untuk mendapatkan sertifikasi tadi ya. Iya, setelah mendapatkan selama masa 3 tahun, tiap tahun kita dilakukan surveillance atau pengawasan setiap tahun Oke. untuk menjaga, melihat apakah konsistensi daripada penerapan daripada ISO. Karena ISO di dalamnya juga ada penerapan K3. Nanti akan dijelaskan oleh tim K3 sendiri yang lebih detail, karena itu termasuk ada klausula yang ada di dalam standar ISO, bagaimana misalkan itu alat angkut itu harus sesuai seperti apa? standarnya seperti apa, terus bagaimana timbangan produk juga harus seperti apa, seperti itu. Wah, berarti ISO itu nggak cukup tentang satu atau dua hal ya Bu ya, banyak sekali ternyata. Banyak sekali ya, nggak yang cuman tentang penataannya aja, tapi ternyata sampai akhirnya itu juga banyak sekali gitu ya. Kalau secara standarnya kita mulai ISO itu dari proses bisnis, kita lihat prosedurnya, sistemnya seperti apa, instruksi kerjanya seperti apa. Kalau misalkan itu di cabang, itu harus standar bagaimana meletakkan barang atau barang-barang yang di gudang itu harus terstandar. Jadi ada prosedurnya sendiri. Misalkan barang semen itu harus diletakkan seperti apa prosedurnya, besi seperti apa, indoor atau outdoor, penetakannya seperti apa, bata ringan seperti apa, ini seperti apa. Kemudian visualnya ada labelingnya, ada sini memudahkan, ada semuanya. Kemudian kita lihat dari masing-masing ke karyawannya secara KPI-nya. KPI-nya juga dilihat ya Bu ya. Dasarnya dari KPI, dia melaksanakan prosedur itu dari KPI masing-masing kepala cabang, terus kemudian salesnya, PAO-nya, terus pemegang
yang gudang itu kita lihat dulu. Kalau pada saat audit akan dilihat seperti itu. Oke. Itu memenuhi di dalam klausula audit ISO. Oh, ternyata nanti setelah SPC-nya datang, pembayarannya, sampai sepertinya sebetulnya ya Bu itu ya. ya. Kalau barang misalkan itu dalam gudang, itukah apakah nilai tumpuannya apakah sama dengan fisiknya dengan catatan di sistem. Oh, sampai segitunya ya Bu ya. Ya, betul. Berarti kalau kita mendapatkan sertifikat ISO itu berarti kita sudah lolos semua tahapan-tahapannya. iya, betul, betul. Sehingga jangan sampai kalau kita tidak memenuhi proses bisnis dan standarnya, kita akan menjadi temuan minor atau temuan mayor. Gitu. Itu kalau satu aja nggak memenuhi pasti nggak dapat sertifikasi ya Bu ya, nggak dapat sertifikasi. Temuan, jadi Oh, dapat temuannya temuan. Oh, betul. kalau temuan minor masih sertifikasi diberikan, tapi kalau temuan mayor itu sertifikasi tidak diberikan. Diberikan sertifikasi tadi ya. Iya. Oh, oke. Wah, saya baru tahu nih ternyata ISO tuh banyak sekali ya Bu ya. Banyak Di dalam sekali itu di banyak dalamnya sekali ya. item mana aja karena itu ada di dalam klausula manual booknya yang ada di standar ISO. Itu per pasalnya juga cukup banyak. Juga ini sudah kita sesuaikan dengan yang jasa dari SID. Jadi kalau misalkan itu produk akan lebih Oh, besar beda lagi berarti ya? Karena kita industri. jasa, jadi sesuai dengan proses bisnis. Oke. Sesuai Berarti proses bisnisnya kita. Proses bisnisnya SID adalah mulai dari transaksi, kita mulai dari transaksi barang. Jadi kita dari semen, non semen sampai itu proses pengangkutan, penyimpanan Sampai penagihan pada segala mungkin ya, Bu ya? penagihan Oh iya. sampai gitu. Wah, saya baru tahu ini Bu. Iya, jadi cukup kompleks lah ya. Cukup kompleks dan sangat banyak ternyata. Lalu Bu, hal apa aja sih Bu yang perlu dipersiapkan ini sebelum mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 ini apa aja sih Bu? Jadi untuk awal kali seperti yang awal kali tahun 2019 karena kita menerapkan ini karena harus standarisasi, kita bentuk tim waktu Oke. itu bentuk tim ISO dulu, kemudian setelah bentuk tim posisinya kita adakan pelatihan atau training teman-teman untuk melakukan apa sih itu ISO, kemudian manualnya, kemudian apanya harus kita Yang training training siapa Bu? dari pihak eksternal. Oh, ke pihak eksternal. Ya, jadi dia harus kita punya sertifikasi ISO. Jadi yang men-training yang lagi ya? mentraining terus kita sendiri setelah mendapat audit kita dapat sertifikatnya. Nah, setelah itu kita bikin manual. Manual itu dari proses bisnis dari masing-masing departemen proses Oke. bisnisnya mulai dari pusat sampai ke cabang sampai terakhir. Habis itu risikonya kita cek juga risiko bisnisnya seperti apa, risknya seperti apa, mitigasinya seperti apa. Kita buatlah satu manual book. Manual book itu bikin manual ya Bu? Manual Oke. book sesuai SID itu ada. Oke, SOP-nya lah ya. SOP, Benar, SID. Oke. Nah, kemudian sudah selesai itu baru kita menerapkan coba di cabang waktu itu di kantor pusat dan di cabang 1 Oke. Legundi tahun 2019. 2019 ya. Ya, itu Berarti mulai setelah mempersiapkan tadi manualnya. manual semuanya, terus kita uji coba untuk kita mendaftarkan untuk dilakukan audit untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian alhamdulillah di 2019 kita dapat sertifikat pertama kali untuk kantor pusat dan cabang Legundi. Oke, wah. Nah, tahun berikutnya kita menambah lagi cabang Cabang lain. nambah lagi sampai hari sekarang menjadi 6 cabang. Wah, luar biasa. Semoga Ya. semuanya dapat ya Bu ya. Ya, Berarti tadi dipersiapkan dulu, terus ada manual booknya kita bikin dulu SOP-nya, terus kita Iya. daftarkan gitu ya. Berarti kan cabang-cabang dan kantor-kantor kita ini mempersiapkannya itu juga agak sehari 2 hari berarti ya Bu ya di kantor nih ya. nggak cukup. Di cabang Nggak itu juga cukup. nggak mungkin sehari 2 Bulan. hari ya. Bulan ya. bulan. Apalagi kalau kita mempersiapkan di awal, kita datang. Posisinya kalau secara prosedur semua sudah sama, tinggal mereka harus melakukan di cabang untuk melakukan fisiknya, jadi kemudian harus menata stoknya, Oke, ya, itu harus juga ya. melayout, harus melakukan posisi seperti yang ada di dalam klausa. Jadi harus timbangan di terak, Harus seperti kemudian apa, seperti apa, gitu ya, Bu, ya. K3-nya seperti apa, visualnya seperti apa, ini semua. Kalau biasanya tuh dari kita mengajukan pendaftaran itu sampai dapat terbit sertifikasi itu berapa lama ya Bu? Kita Masuk dalam kita pengajuan, persiapkan ya. ya kita pengajuan, diaudit,
Kemudian adakah temuan minor atau mayor? Kita mentindaklanjuti dalam 1 minggu. Oke. Kalau enggak, semuanya sudah diselesaikan. Kemudian posisinya paling 1 bulanan lah. 1 bulan udah keluar hasilnya. Yang lama itu mempersiapkannya berarti ya, Bu? Persiapan untuk mempersiapkan pendaftaran itu tadi ya, Bu? Ya, kan kita mengajukan cabang mana yang harus kita usulkan Oke. untuk dilakukan sertifikasi. Oke, lalu pengajuannya itu atas dasar apa, Bu? Misalnya mengajukan cabang ini nih, ini aja yang didaftarkan dulu. Kita posisi pengajuan ini supaya menjadi contoh dari cabang yang lain, kita per area. Per area ya, berarti Area perwakilan Jatim, area ya, area Jatim 1, Jatim 2, Jatim 3, ada Jateng 1, Jateng 2, Jabar, DKI. Oke. Nih, dan untuk saat ini yang diperlukan untuk ISO hanya gudang milik SID dan gudang milik Silok, Oh, karena gitu. itu sudah standar secara gudang Oke. dan tidak pindah dan posisinya menetap gitu di situ menetap. terus ya, Bu ya. Oke. Kalau gudang sewa ini masih bisa bergerak ya, Nah. karena penerapan itu harus benar-benar di fisiknya itu dilakukan. Oke, berarti kalau gitu kita ya setiap areanya udah dapat semua, Bu, perwakilan per areanya ini. Atau kebanyakan di Jawa Timur. Jatim ini karena ada Jatim 1, 2, 3, jadi Oke. Jatim 1, 2, 3 kita masukkan. Oke. Baru Jateng 1, 2, Jabar, DKI ada 1, 2, iya. Wah, lumayan ya, Bu ya. Berarti kita Iya. perwakilannya ya oke lah ya gitu ya. Iya. Setiap perwakilan ada gitu, setiap daerah ada ya, Bu ya. Oke. Lalu, Bu, prosedur penilaian audit ISO itu tolak ukurnya berapa lama sih? Apa aja sih, Bu, tolak ukurnya? Tolak ukurnya, Penilaian. penilaiannya ya. Penilaian audit itu apa aja sih, tolak ukurnya itu apa aja yang diukur tuh seperti apa aja, Bu? Mungkin visualnya harus gimana gitu, atau harus dari 100 nih nilainya harus mencakup 80 masih udah bisa dapat audit, bisa dapat sertifikasi gitu mungkin, atau seperti apa, Bu, tolak ukurnya? Dikatakan itu kita lolos mendapatkan sertifikasi ISO. Tolak ukurnya kita harus sesuai dengan manual. Jadi kita kan ada Manual manual booknya booknya kita tadi ya, kita yang SOP sudah tadi ya? kita bikin. Kemudian biasanya auditor manualnya seperti apa. Kemudian dia ada permintaan untuk audit internal perusahaan sebelumnya. Jadi posisi internal audit perusahaan yang IA ya, internal audit biro IA itu juga menentukan adalah dasar daripada auditor. Apakah Oke. cabang ini pernah diaudit atau tidak? Itu harus Oke. internal dulu. Nanti dia akan Berarti internalnya membandingkan. dulu ya? Internal dilihat. Kemudian adakah perubahan prosedur dalam tahun itu? Apakah ada perubahan proses bisnis? Oke. Kalau semuanya normal, tidak ada perubahan proses bisnis, baik secara sistem, Oke. secara ini, dan itu adalah intinya adalah sesuai dengan flow kita, proses bisnis, sisdur, intrusi kerja, terus kemudian ke sistem. Kalau itu semua flow-nya itu sama, tidak ada perubahan dan nyambung semuanya, termasuk ke cek dokumennya, Oke. itu kita bisa katakan lolos. Oh, Tapi kalau oke. misalkan stok, satu contoh stok kita barang A, semen, ternyata di situ harus melakukan penumpukan semen itu 2 stapel, ternyata Oke. ada 3 stapel, berarti nggak memenuhi. Oke. Nah, Berarti- kemudian itu posisinya dicek antara asbes di gudang dengan di bukunya checker, kemudian dicek di sistem. Kalau itu semua nilainya sama berarti lolos. Berarti Tapi lolos. ternyata kalau ada perbedaannya kenapa? Oke. Nah, itu harus diterjelaskan. Karena itu harus ini akan menjadi temuan auditor, apakah menjadi temuan minor, apakah observasi. Oke. Observasi itu merupakan saran. Oh, sebaiknya bagi dia nggak terlalu lah ini karena posisinya minor. masih bisa lah. Masih bisa lah. Ini mungkin karena apa reasoningnya itu harus disampaikan saat Oke. itu waktu audit seperti itu. Intinya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan manual kita. Kalau itu semua sama, Pasti. pencatatannya dokumen sampai ke sistemnya pasti kita dapat. Oke, berarti tim auditor itu juga menilai dari manual booknya kita tadi ya, Bu? Iya, Mereka juga lihat pasti. dari itu kan. Mereka Iya. berarti nggak punya
case khusus atau penilaian khusus gitu ya Bu ya? Harus Ya, seperti apa? sesuai manual book yang kita. Jadi kita menyusun itu sesuai dengan manual booknya yang standarnya klausula ISO. Itu kan Oke, standar internasional. oke. Kita menyesuaikan dengan proses bisnis kita Iya. karena kita adalah perusahaan jasa. Mm-mm. Habis itu proses bisnis kita susun sesuai proses bisnis. Kemudian hari itu kita tanya, adakah prosedur, apakah ada standar? Nah, itu kita tunjukkan. Oh, ada prosedur ini, prosedur ini. Kalau sudah ada prosedurnya semua, ya itu harus dilakukan Oke, berarti harus sesuai tadi ya berarti. prosedurnya. Ya, oke. Berarti kalau misalnya kita udah dapet nih Bu, itu berlakunya berapa lama tadi Bu ya? Sertifikasi 3 tahun. 3 tahun. Tiap 3 tahun di surveillance. Setiap tahun atau setiap 3 tahun? Setiap tahun, Setiap setiap tahun surveillance di itu lakukan pengawasan apakah kita masih memenuhi standar itu. Nanti setelah 3 tahun masa berlakunya nanti akan diresertifikasi kembali. Disertifikasi kembali itu berarti diaudit kembali. Di audit nanti samplingnya dia yang menentukan mau benar sampling atau atau memperkecil kayak Nah, gitu. misalnya dalam waktu 3 tahun sebelum 3 tahun tadi kira-kira ada yang tidak penerapannya tidak sejalan gitu Bu, itu bisa dicabut. Temuannya tinggal minor atau mayor gitu aja. Oh gitu. Iya, kita Berarti setiap tahun mereka akan jalan tetap ya Bu ya? tetap jalan, tetap jalan. Habis itu temuannya akan minor atau mayor gitu ya. Kalau temuannya mayor, nah itu yang akan posisinya sertifikat ini nggak akan bisa keluar. Tapi kalau temuan itu minor, ya itu kita bisa membuat hasil temuan kita kenapa sampai Kenapa masih bisa minor, direvisi kita gitu kita sampaikan setelah audit selesai. Berarti setiap tahun itu akan tetap diperiksa gitu Iya. ya, diperiksa. Tapi setelah 3 tahun itu akan di audit ulang tapi sampel-sampel aja gitu ya. Sampelnya untuk cabang. Oh, sampelnya untuk cabang. Berarti Ya, nanti kalau semakin besar cabang, banyak yang kita masukkan karena auditor itu terbatas waktu dan Ya. tempat. Dia akan memilih dari 6, katakan dia akan memilih 3 Oke. atau dari 10 menentukan 5. Nanti dia akan gilir setiap tahun. setiap tahun. Berarti kalau misalnya setelah 3 tahun itu ada nggak Bu misalnya dia itu sertifikasinya dicabut gitu? Nggak dapat, ada ya Bu kayak gitu? Atau nggak mau? Hingga Atau selama kalau ini dapat, nggak. kalau sudah dapat sertifikasi itu akan seterusnya dapat Seterusnya, terus. Oh, berarti itu seterusnya dapat terus Iya. ya. Cuma Kecuali kita nanti suatu saat kita sudah tidak mengikutkan untuk memperpanjang ISO sendiri, kita memutus sendiri ya akan berhenti. itu berarti. Oh, oke, berarti itu selamanya cuma tinggal nanti ada temuan atau tidak gitu ya. Iya. Oke. Wah, menarik sekali nih, banyak pengetahuan nih jadinya. Iya. Sebenarnya kita nggak tahu ya Bu ya. Kita taunya itu kalau di kantor tuh pokoknya ISO itu kalau saya ya Bu ya, taunya tuh apa sih kayak beres-beres ruangan ada gitu. Itu ada 5R. ISO. Nah, ya. Tapi 5R termasuk di 5R dalamnya Iya. 5R. 5R itu punya standar 5R sendiri. Tapi kalau dengan 5R itu akan menu 5R, jadi ISO itu paling tinggi ya secara hierarki kayak piramid. 5R itu yang paling bawah. Semua mendasari Malah 5R itu paling bawah. paling ya. bawah. 5R itu yang mendasari untuk proses yang lain. Jadi Oke. untuk kita 5R dulu harus jalankan itu dasar. Yang paling tinggi adalah ISO. Begitu dia 5R sudah jalan, semuanya itu normal, ini otomatis kalau sudah tertata rapi dan Oke. sebagainya kan kita tinggal menerapkan ini ada ISO, Iya. ada apa kan lebih mudah kan. Lebih gampang, lebih Heeh. lebih nggak terlalu berat gitu ya Bu Iya, dari awal soalnya. iya betul. Karena itu klausulanya ada juga. Jadi penataan barang, bagaimana Termasuk 5R itu, tadi ya. termasuk 5R. Iya, itu tadi Bu. Jadi saya tuh kiranya ya, saya kira itu ISO itu kalau Bu Enda ngomong ISO, oh jadi menetapkan 5R tuh di kantor gitu. Gitu. Ternyata banyak ya. Termasuk 5R cabang. 5R di cabang termasuk juga nih. Nah, Ya. makanya teman-teman yang di cabang, apakah kalian sudah menerapkan 5R dengan baik nih? Wah, ini ada pakarnya 5R juga ini. Nanti kalau Bu Enda datang ke cabang nih, hati-hati nih di audit nih. Ya, karena penerapan awal kalau saya datang ke cabang Nah. 5R-nya masih berantakan. Jadi Nah. harus menatanya itu lebih banyak. 5R dijalankan dulu, Oke. jalan semuanya, baru kita melakukan prosedur untuk Yang ISO-nya. lain-lainnya gitu ya, Bu ya. Iya, Basicnya dulu nih harus. karena dasar Jalan daripada dulu. itu 5R dulu. Itu standar ISO. Kira-kira kalau TPM itu kan kita ada Oke, TPM ya. TPM. untuk TPM. Nah, itu sebelum TPM itu yang ISO paling tinggi. Jadi 5R, TPM, terus kemudian ISO. ada K3 juga tadi yang Ada K3-nya penerapan. wah ternyata banyak ya. Banyak, cukup. Nah terus kalau misalnya Ya. teman-teman tuh kalau menerapkan 5R gitu, ini nggak Bu? Abandingkan dulu, aduh susah. Oh iya, pasti. Kalau teman-teman di cabang ya, pasti Gimana Bu? itu mulai dari 5R di gudang, 5R di kantor, di lingkungan. Iya. Memang
cukup berat ya mengeluh. Memang akan berat di awal, Benar. berat di awal, tapi selanjutnya kalau sudah dilakukan penerapan itu akan memudahkan, Benar. semuanya terkontrol, Benar. posisinya bekerja dengan nyaman, semuanya itu teratur, dan setiap tahun kita ini posisinya manfaatnya itu ada buat cabang. Tapi Semua emang itu loh Bu, kalau misalnya 5R yang dijalankan dengan baik gitu ya, saya ini juga merasakan sendiri gitu. Ternyata setelah ditata rapi nyari dokumen tuh gampang. iya. Cari dokumen tuh gampang, cari sesuatu di meja itu gampang, meja kerja itu gampang, cari berkas-berkas tuh gampang sekali dan emang kelihatannya lebih apa sih kalau zaman sekarang tuh ngomongnya lebih estetik gitu Bu. Ruangan Ya, lebih bagus, gitu, betul. bersih, lebih clean gitu. Memang Benar ya, Bu, ya? 5R itu gitu. Jadi R1 adalah kita meringkas yang Meringkas. nggak perlu dipilah-pilah, mana yang perlu, mana yang tidak perlukan. Sama dengan posisi di kantor cabang juga. Kemudian R2 ya kan, kita rapi, kita menata semua sesuai letaknya, tempatnya rapi sehingga memudahkan pada saat mencari. Kemudian resik ini bersih semuanya. Kinclong ya di cabang ini kita temui juga yang memang dia bersih, yang memang menerapkan 3R dulu aja. Itu posisinya memang bersih, lantainya licin, tidak berdebu. Sebenarnya cabang ini mah resiko debunya Debu kan banyak tinggi ya, benar ya, Bu. itu. Nah, kemudian di baru R4 rawat dan rajin. Itu Oke. ada kontrol dari masing-masing BM. Kalau yang cabangnya yang sudah menerapkan itu sangat merasakan hasilnya. Iya, apalagi kalau di cabang kan lebih terasa gitu loh hasilnya kalau menerapkan Iya, 5R kan Bu ya. iya. Di kantor aja merasakan itu apalagi di cabang. Cabang. Iya, Iya, pasti betul. merasakannya luar biasa nih Nanti makanya. bisa dilihat kita nanti cabang mana yang sudah ISO, coba dicek semuanya. Itu mana ini. Nah, makanya tuh teman-teman nih fungsinya menerapkan 5R termasuk 5R ya itu ya Bu ya. Ya, Makanya teman-teman termasuk ISO. di cabang jangan lupa menerapkan 5R di cabangnya gitu ya Bu ya. 5R termasuk itu visual untuk K3-nya juga. K3 juga. Ya jangan Ya, 5R betul. aja tapi ya Bu. Ya. Semuanya juga. Oke. 5R, K3 dan ISO akhirnya terakhir. Benar sekali. Nah, lalu Bu, ini balik lagi ke ngomongin ISO tadi ya Bu ya. Kalau selama ini tuh kendala dan hambatan untuk melaksanakan ISO sendiri tuh apa sih Bu? Kendalanya memang Kendalanya apa aja sih? kembali lagi kendalanya karena ini adalah pekerjaan berat di awal. Kendalanya di teman-teman tim. Oke. Nah, kendalanya gitu kayak kita penerapan 5R di awal kan terasa berat. Oh ya, berat. Berat, merasa ini beban, ini kok repot, kok apa kan gitu. Jadi ini harus kemauan daripada tim, apalagi kalau di cabang itu dimulai dari BM sampai ke timnya. Oke. Sesuai struktur. Nah, ini kita semuanya harus kompak jalan untuk melaksanakan 5R dulu. Oke. Kemudian visual K3 kita pasang. Kita menata stoknya sesuai dengan prosedur. Iya. Semua sudah dilakukan, itu semua sudah tinggal jalan sebetulnya. Ya, tinggal kemauan dan Keinginan. Nah, ini jangan Dan menjadi konsistensi beban. ya Bu ya. Ya, Di dan konsistensi. ya kalau sudah dilakukan di awal pasti akan berjalan normal nantinya. Jangan menjadi beban, jangan menjadi posisinya ini nanti akan memudahkan kita sendiri gitu Benar. ya. Memudahkan kita ini sudah tersertifikasi. Nah, ini malah menjadi penilaian cabang, kriteria cabang sendiri. Kinerja cabangnya kan Kinerja juga semakin cabang. baik ya Bu ya, kinerja Betul. cabangnya kan masih kan lebih bagus juga kan karena menerapkan itu tadi gitu ya Bu. Betul. Mungkin kendalanya ini kalau awal mau pendaftaran itu ya Bu ya harus mempersiapkan Ya. ininya dulu apa aja itu Iya. itu juga termasuk ya. Iya, betul. Makanya itu kalau sudah kita cek dulu kira-kira cabang mana yang memang tidak terlalu berat untuk membenahi awal. Kalau memang cukup berat itu Ya. akan butuh waktu lama. Pelan-pelan. Pelan-pelan, waktunya bisa berbulan ya. Iya. Begitu. Oke. Nah, kalau gitu kalau di SID sendiri cabang mana aja sih Bu yang udah dapat sertifikasi ISO ini Bu? Pertama kemarin cabang Legundi. Legundi, Terus kemudian kita kedua menambah cabang Serang, Serang, Cirebon, Cirebon, Klaten. Klaten, Kemudian nambah 3 itu Lamongan Lamongan, sama Jombang. Jombang. Wah, berarti 6. 6 ya Bu ya, Ya. ada 6 ya. Wah, itu semuanya dalam tahun ini atau? Tahun kemarin, total kemarin tahun ini tinggal surveillance Hmm? karena penambahan tahun ini nanti akan
belum ada di tahun ini, akan dilakukan penambahan di tahun depan. Oh, Nah, oke. rencana tahun depan ini kita akan menambah 4 cabang. 4 cabang mana aja Ada rencananya? Probolinggo, Probolinggo, Bangkalan, Bangkalan, Tasik, Tasik, sama Ungaran. dan Ungaran. Wah, siap-siap nih 4 cabang yang akan didaftarkan Aiso ini. Tadi ada Probolinggo, Tasik, Tasik, Ungaran, Bangkalan, Bangkalan. Satu lagi apa, Bu? Tasik, Tasik, Probolinggo, Linggo, Ungaran, Ungaran, Bangkalan. Nah, berarti ya jangan lupa untuk 4 cabang ini mempersiapkan dirinya buat persiapan ISO untuk tahun depan ya, Bu ya. Ya, Yang ditambahkan betul. tadi ya. Tapi 6 cabangnya juga jangan lupa. Jangan tiba-tiba santai-santai, tetap 6 cabang ini nanti kita akan ada audit di bulan Desember. bulan Desember. Nah, Desember besok ini tinggal waktu kita untuk 2 bulan mempersiapkan semua yang sudah. Kita kalau sudah 6 cabang sudah berjalan kan posisinya tinggal mengupdate dokumennya di tahun 2024. Jadi seperti itu aja. Jadi teman-teman jangan merasa beban dan merasa berat karena ini sudah adalah kebutuhan perusahaan untuk kita meningkatkan mutu daripada produk dan jasa layanan kita. Iya, dan juga kan di samping itu juga tujuannya juga baik juga untuk perusahaan, untuk cabangnya sendiri. Cabang itu memudahkan positive kita thinking bekerja. Ya. Oke. Nah, terus tadi katanya Ibu kan ini ya, Bu ya, di dalamnya ISO itu kan banyak aspeknya gitu ya. Ada 5R, ada K3. K3, ada ini itu tadi yang dijelaskan tadi 5R-nya itu. Kalau K3-nya sendiri gimana, Bu? K3-nya sendiri karena mulai bulan ini kita ini ada tim dari K3 untuk SID dari Oh, baru Departemen nih kayaknya. SHE yang ada di SID. Oke. Jadi mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Pak Iqbal, ya Mas Iqbal untuk bisa menjelaskan dari tim K3. Oke, langsung saja kita panggil ya, Bu, Ya, yang betul. expert di bidang K3 ini. Ya, Silakan betul. Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, Apa bagaimana? kabar? Silakan. Terima Monggo kasih. silakan. Halo Mas Iqbal, gimana kabarnya ini tadi? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Kayaknya mukanya juga ceria Ceria. ya, Bu ya, Bu ya. Ceria. Ini baru Mas Iqbal ya, Bu ya, kalau di SID ya. Ya, bulan ini kita ini dari tim SHE-nya Oke. Silok dari Departemen SHE menempatkan satu tim SHE untuk di SID. Nah, ini mungkin Mas Iqbalnya mau perkenalan dulu nih ke teman-teman Ya. nih. Silakan Mas Ya, Iqbal. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bait Firdaus. Posisi dari Departemen SHE yang ditugaskan di SID kantor pusat. Oke, udah berapa lama nih Mas di SID? Baru 3 minggu. baru Iya, baru 3 minggu. minggu. Sudah muter cabang kan ya kemarin ya? Alhamdulillah kemarin sudah kunjungan 2 cabang di Kemana aja? Purwodadi dan Ungaran. Dan Ungaran. Nanti bakal keliling ke Iya. ini kan Bu ya, yang mau di keliling cabang. Iya, wah, semangat ya Mas ya. Semangat. Sama Bu Enda kan? Iya. Duet sama Bu Enda. Duet Iya, sama Bu ada Enda. program kerjanya juga dari Oke. ada program kerja K3 untuk sosialisasi dan simulasi di kantor pusat dan cabang. Oke, wah semangat terus ini berarti. ya. Semangat terus. Nah, ngomongin tentang penerapan ISO tadi ya Mas Iqbal ya. Itu kan ada aspek yang menerapkan tentang K3 di perusahaan gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Mas, penerapan K3 di perusahaan itu seperti apa sih harusnya gitu? Terima kasih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Permenaker tahun 2018 bahwa setiap perusahaan itu wajib untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Karena memang itu suatu kewajiban perusahaan yang diberikan untuk semua karyawan. Oke. Nah, isinya apa aja Mas K3 itu? Banyak sekali mungkin terkait tempat kerja yang aman, Tempat kerja yang aman, tempat kerja yang nyaman, sehat. sehingga bisa meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas perusahaan. Wah, berkata ya sama kayak yang tadi ya Bu ya, 5 Ya. tadi juga sama juga ya, Ya, meningkatkan kinerja Ya, juga ya, kinerja. gitu. Nah, kalau yang K3 sendiri itu untuk menerapkan ISO ini apa aja yang perlu disiapkan? Mungkin yang perlu disiapkan saat kunjungan ke cabang itu mungkin terkait dokumen penyalur petir. Dokumen? Penyalur petir. Penyalur petir itu apa Mas? Ini mungkin teman-teman ada yang tahu Ya. nih.
di setiap gudang atau di setiap bangunan yang tinggi itu wajib untuk difasilitasi penyalur petir. Itu ya penangkal petir itu? Iya. Oh, penangkal petir. Bahasanya penyalur petir. Namanya penangkal petir ya, Bu? Iya. Ya, Oh, penangkal oke. petir. Itu harus disiapkan, Oke. harus disertifikasi. Mm-mm. Terus yang kedua terkait CEO dan CA forklift Oke. operator, Mm-mm. terus terkait genset. Genset. Jadi setiap dokumen itu harus disiapkan karena kenapa itu akan dinilai dalam audit ISO. Oh, malah kalau kayak misalnya APD-nya, apa-apanya itu termasuk nggak? Iya, termasuk. Oh, itu termasuk ya. Dokumen 3 tadi akan diaudit atau diperiksa. Terus selanjutnya terkait area kerja. Area kerja juga. Area kerja itu nyaman, bersih. Terus apakah karyawan Kebersihan itu termasuk termasuk? dalam K3 juga ya, Bu? Iya. Ya. Oh. Termasuk karena kenapa memang di setiap gudang kita itu harus dilakukan 5R karena kenapa terkait paparan debu Oke. itu Mas. Oh iya. Jika Ya. terus menerus Iya, nyambung jadi Iya, nyambung. Iya. Jadi debu, jadi kita harus ada pembersihan yang setiap 2 hari atau 3 hari karena kan debunya gudang ini kan cukup tebal. Benar. Nah, kan itu masuk di dalam lingkungan, ketiga lingkungan. Nah, itu kan posisinya untuk keselamatan, kesehatan kerja daripada karyawan. Jadi nyambung dari Nyambung, yang tadi iya, ke K3-nya betul, iya. nyambung. Sama lagi, Mas? terus terkait APD APD tadi ya. alat pelindung diri. Alat pelindung Jadi diri, benar. setiap perusahaan itu wajib untuk menyediakan alat pelindung diri. Benar. Yang kedua terkait asuransi. Ini tidak kalah penting karena Oke. kenapa? Terkait asuransi ketenagakerjaan itu wajib untuk diberikan ke karyawan pekerja. Wajib ya. Wajib. Itu melindungi dirinya kan soalnya itu kan. Iya, Kita kan nggak tahu kalau di lapangan seperti apa. Keselamatan. Benar, keselamatan. Heeh. Nah terus penilaiannya. Termasuk APAR. Iya apa? Iya. Apa buat pemadam kebakaran itu ya? Iya benar juga sih. Nah berarti selama ini cabang kita itu harus punya ini Bu, penyalur petir itu tadi. Iya, semua aja. Oh ya? Iya wajib. Iya, Oh, wajib. gitu. Iya. Wajib. Jadi yang gudang milik LCD ini sudah ada penyalur petirnya semua. Penangkal petir sudah kita ya kemarin sudah belum ada pun kita harus pasang. Oh gitu. Saya Karena- baru tahu. Kalau ada kejadian yang di Probolinggo itu sampai karena belum ada penangkal petirnya sehingga kena petir akhirnya akan kena ke CCTV, akan Oke, kena benar juga. ke posisinya alat-alat elektronik. Benar juga. Nah, itu kalau posisinya itu akan bisa mati semua ya. Itu kalau di alat, kalau kena ke orangnya, Oh iya juga. kena petirnya semua itu akhirnya sampai ke ini kan menjadi risiko. Nah, Saya tuh kiranya kalau penangkal petir cuma bangunan yang tinggi-tinggi aja gitu. Yang Tidak. tinggi-tinggi banget kayak gedung-gedung tinggi-tinggi gitu. Karena kan kita gudang itu posisinya ada yang letaknya kan harus dilindungi satu area. Jadi penangkal petir itu akan dilindungi satu area, dipasang satu titik itu akan melindungi semua area. Oke. Nggak harus tinggi. Jadi kalau gudangnya ini kan juga Jangkauannya cukup lebih tinggi. tepatnya ya. Jangkauan. Jadi itu ada risiko. Makanya kita bilang ada risiko. Jadi Oh. risiko itu yang kita hindari. Jadi semua ini sudah ada penangkal petir untuk gudang silop dan itu harus diresertifikasi setiap 2 tahun sekali kalau sudah ada sertifikatnya. Oh. Termasuk di kantor pusat ya, pasti Iya. sekali ya. Ini kita barusan untuk resertifikasi kantor pusat yang posisinya sudah habis 2 tahun ini ya, 2 Bu, ya? tahun ini. Nanti memperbarui gitu ya. Memperbarui. Oke. Terus kalau Mas Iqbal sendiri nih setelah keliling kemarin ke cabang-cabang itu gimana Mas? Ini ya lihatnya gimana cabang kita untuk yang K3-nya sendiri? Setelah keliling ke 2 cabang kemarin, mungkin perlu kerja keras berbagai pihak, mulai dari top manajemen sampai cabang-cabang. Gimana tuh? Karena memang keselamatan dan kesehatan kerja itu tanggung jawab seluruh perusahaan, Benar. tidak hanya petugas K3. Benar. Karena memang keselamatan dan kesehatan kerja itu harus penuh kesadaran. Harus ada inisiatifnya juga ya. inisiatif sendiri. Harus penuh kesadaran tanpa tekanan. Oh gitu. Iya, selama ini kan Gimana? K3 itu kan dilihat sebelah mata bahwa K3 itu Kayak penting nggak penting gitu ya. penting nggak penting. Jadi penuh dengan tekanan. Oleh karena itu, mari teman-teman cabang ataupun yang di pusat, ayo bangun budaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Oke. serta selamat saat bekerja. Oke, ya benar sekali sih. Benar sekali kalau dipikir-pikir benar nyambung dari antara 5R dan K3 Iya ya, Bu, ya. betul, karena dasarnya itu 5M Iya, benar. untuk SMK 3, kemudian TPM sampai ke ISO paling tinggi, Nah, terus- sertifikasi. Ada yang mau ditambahkan Kak Bu dari penjelasannya Mas Iqbal tadi tentang K3 dan semua ini? Wah iya, ini dasar.
dari 5R, K3 sudah jalan. Jadi K3 ini kita harus pasang untuk visual ya di dalam posisinya di gudang, kita harus pasang itu, utamakan keselamatan kerja. Ada tulisannya itu. Iya, itu tulisan. kalau itu berarti sudah menerapkan posisinya untuk K3, utamakan keselamatan kerja. Kemudian gunakan APD, nah, itu Iya. akan dipasang. Kita meminta pada cabang-cabang untuk memasang visual itu sesuai yang ada. Terus kalau ada posisinya untuk kalau ada keadaan darurat, ada mungkin kebakaran atau ada gempa, ya kita harus sudah mulai mengikuti jalur evakuasi. Ya, ada titik kumpul, ada titik kumpul. apa gitu Nah, ya. itu harus dipasang semua. Mana yang nikah kemarin juga udah sosialisasi ya kepada tenaga kerja THL, operator forklift, tenaga kerja cabang, kita kumpulkan semua, kita ini jadi tidak boleh merokok sembarangan. Ya bahaya sih memang itu. Bahaya, nanti Bahaya. kena posisi palet. Nah, Benar, seperti palet. kejadian yang kita ada di cabang Bantul itu pernah juga di Probolinggo juga iya, di Cirebon juga iya. Jadi itu pernah terjadi ya karena kebakaran di palet. Nah, itu bisa jadi kan potong rokok yang dibuang. Tidak. Gitu. Ya mungkin ya. Seperti itulah. Jadi hal-hal itu yang harus kita hindari. Benar. Nah, itu Karena kan kita harus untuk K3 itu kenapa harus kita terapkan, karena kita harus mencari posisinya untuk target kita adalah 0 kecelakaan, zero kecelakaan. accident. Benar. Zero accident. Zero Benar. accident. Berarti itu penting banget itu. Itu penting itu. Target kita harus zero accident, tidak ada, termasuk pada karyawan. Karyawan itu kalau posisinya bekerja, misalkan ada waktunya istirahat, ada waktunya dia berangkat bekerja, kemudian dia harus 4 jam juga harus istirahat. Oke. Nah, itu termasuk posisi kecelakaan kerja itu kita pada saat berangkat bekerja dan pulang bekerja itu masuk dalam posisi Oh. posisi untuk itu adalah kecelakaan kerja enggak, termasuk karyawannya, termasuk kita waktu bekerja, waktu itu masuk, dan itu harus di cover oleh asuransi. Ya itu juga. Penting asuransi. Tapi ini misalnya kalau di cabang ya Bu ya, ada nih. Misalnya saya pernah tahu nih gitu. Ini kepepet, Mbak, ini kepepet. Jadi dia nggak pakai APD lengkap. Jadi langsung makanya berangkat dulu gitu. Itu gimana Bu kalau menyiasati cabang-cabangnya, mungkin ada yang masih seperti itu gitu. Jadi dia nggak belum aware, belum familiar tentang ini semua gitu. Gimana Bu cara menanggapi cabang-cabang ini? Ya, kita Gimana kembalikan teman-teman lagi nih di situ kan posisi untuk inspektor dan sebagainya itu di kepala BM ya. Jadi Berarti tadi itu ya harus ada dari top manajemen Iya. gitu jadi ya. top manajemen, kalau di cabang kita serahkan ke BM. Gimana caranya gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau kita sosialisasinya ya sudah. Nah, tinggal implementasinya ini harus benar-benar teman-teman bisa melakukan. Gimana, ada yang tambahkan nggak masing Bang? Ya, untuk melanjutkan tadi yang dijelaskan Bu Enda terkait pengawas sesuai dengan SK direksi bahwa BM itu sekarang sudah menjadi area owner K3. Oh gitu. Iya. Area owner. Jadi- Area owner ya, Iya. pemilik area. Pemilik area. Jadi dia yang harus bertanggung jawab terkait penerapannya, terkait cara kerjanya. Oleh karena itu, mari kita mempunyai tanggung jawab moral terkait penerapan K3, sehingga apa yang kita menjadi tujuan bersama itu berjalan dengan baik, sehingga bisa untuk antisipasi, terus mengurangi resiko-resiko kecelakaan kerja yang ada. Jangan lupa tadi zero accident tadi Iya, loh. terus lagi terkait apa yang pernah terjadi di gudang Bantul terkait kebakaran, karena memang kurang 5R terkait belum adanya tempat merokok. Oh itu penting juga ya. Ya, Bu? Iya. jadi kalau ada yang dilarang merokok, kita juga menyediakan tempat untuk merokok. Bener juga, bener itu penting itu Bu. Penting, Karena iya. tidak boleh merokok di sembarangan, apalagi kalau Iya, di gudang ya. tidak. Banyak-banyak bahan-bahan yang Iya, gampang tersulut. mudah terbakar. Oleh karena itu kemarin kita saat kunjungan ke gudang Purwodadi dan Ungaran, Mbak Memberikan Friska, sosialisasi. kita memberikan training penggunaan apa? Oke. Iya, training penggunaan apa untuk pekerja, untuk checker, untuk security dan teman-teman BM, bahwa jika nanti Ada hal-hal. hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya kebakaran, itu bisa diantisipasi. Benar, cepat gitu ya. Cepat, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih besar. Oke gitu ya berarti ya Ibu Iya. dan Mas Iqbal ya. Nah buat partner setia mungkin ada yang belum tahu, tadi kita jelaskan tentang cabang yang pernah apa sih, ada kebakaran tadi, ada Iya, Bantul. Nah iya. mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi kita pernah ada
tragedi gitu ya Bu ya, di cabang Bantul itu ada kebakaran ya Bu ya waktu itu ya, malam hari kebakaran palet. Nah kebetulan palet ini berada di luar gitu ya Bu ya, Ya, karena diduga sinyalir ada ini ya Bu ya, apa, tutup Batung rokok. rokok. Nah itu mungkin dari teman-teman belum paham tentang penggunaan ini ya Bu, apa mungkin belum ada juga yang disebutkan tadi, ada tempat untuk merokok yang khusus gitu ya, area smoking yang khusus gitu mungkin belum ada, atau mungkin ya kurangnya pengetahuan tentang harus gimana, harus seperti apa gitu ya. Nah itu mungkin seperti itu. Nah apa yang mau disampaikan Ibu? Ya, jadi buat kejadian yang paling terakhir kemarin itu di cabang Bantul ya, sampai sehingga waktu itu security tidak mengetahui terjadi kebakaran, sehingga dia tidak langsung melakukan. Kalau itu apinya masih kecil harusnya sudah bisa menggunakan harusnya nggak apa. sebesar itu gitu ya Bu Nah, ya. tahunya sudah besar, informasinya seperti itu. Akhirnya sampai memanggil damkar ya. Kalau yang terjadi di sebelumnya di Probolinggo itu juga kan anginnya kencang juga ya. Itu informasinya itu, apakah itu karena angin kencang ataukah karena memang merokok. Nah, itu yang perlu disini, karena memang tempat untuk area merokok dan tidak merokok itu belum ada visualnya, jadi harus ada tempat areanya. Itu terjadi juga waktu itu tahun berapa di Cirebon kalau nggak salah. Itu juga pernah ada juga itu ya, itu juga semuanya karena palet ini kan kayu ya. Kalau begitu gampang. Kemudian dari tenaga kuli, dari tenaga apa, kalau kita merokoknya sembarang, kadang-kadang puntung rokok ini asal dibuang, tidak ada tempat sampah, tidak ada tempat sampah Khusus yang khusus gini ya, langsung dibuang. Karena dia bekerja, kadang-kadang kuli-kuli ini kalau bekerja ya langsung sama merokok. Nah sebetulnya itu pemahaman yang kita sampaikan, kalau bekerja ya bekerja menggunakan APD, menggunakan ini, menggunakan macam-macam ya. Kadang seperti itu akhirnya tanpa disadari akhirnya menimbulkan api, kejadian percikan seperti api itu. apa. Nah makanya berarti tadi yang telah dijelaskan juga oleh Mas Iqbal, berarti kita harus mulai dari ini ya Mas, yang menjelaskan lagi tentang pengetahuan tentang penggunaan penggunaan APD lah gitu ya, harus ada tempat smoking yang benar-benar khusus lah di setiap perusahaan ya kalau bisa ya Bu ya. Di kantor kan juga harus ya Bu ya. Harus Ya, gitu nggak kita boleh ada area sendiri kan. Nah nggak boleh merokok di sembarangan tempat gitu ya, apalagi kalau AC segala macam ya Bu. Iya, Dalam ruangan juga nggak boleh pasti kan? nggak boleh. Nggak boleh. Nah, gitu. Wah, sangat menarik sekali. Mungkin ada tambahan lagi mengenai K3-nya, Mas Iqbal? Iya, mungkin ini closing statement dari saya. Mari kita ciptakan budaya kerja yang sehat, aman dan selamat. Sehat, aman, dan selamat. Iya, untuk teman-teman yang di kantor pusat ataupun di cabang, mari kita bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, serta untuk menjaga kondusivitas area. Jadi setelah kita beberapa kali kunjungan Bu ya, mari kita bersama-sama untuk membuat area merokok, area dilarang merokok. Terus untuk penataan barang yang tidak terpakai, barang yang bekas, untuk ditempatkan yang aman, sehingga untuk antisipasi hal yang serupa yang terjadi di Bantul. Pokoknya jangan sampai ada kejadian yang buruk terulang kembali gitu ya. Kalau bisa nih kita menciptakan suasana kerja yang aman, apa tadi, kondusif, apa tadi, Aman, sehat dan selamat. aman, sehat, dan selamat. Nah itu yang paling penting. K3 K3. dan zero accident. Dan zero accident itu harus penting juga ya. Itu targetnya gini kita. sih? Gini. Oh gini, Iya. gini. Oh, Zero zero accident. accident. Nah, wah seru sekali ngobrol kita pada hari ini ya Ibu ya. Ya, Sebelum kita tutup nih, tadi udah ada closing statement dari Mas Iqbal. Kalau dari Bu Endah gimana? ya, jadi nyambung ya. Kalau kita menyampaikan bahwa ISO itu, kalau kita sudah mendapat sertifikasi ISO, itu adalah yang paling tertinggi. Yang dasarnya kita adalah dari 5R, kita menerapkan K3 SMK 3, kita menerapkan TPM, paling dapat kita sudah sertifikasi. Kita ini sudah dapat sertifikasi kemarin terakhir sampai tahun 2026 ya, 3 tahun 26. Nah, setiap tahun kita akan dilakukan pengawasan atau surveillance, dan yang paling dekat ini nanti Desember akan di kantor pusat dan akan di 6 cabang. 6 Nah, cabang. ini Dan tambahan 4 tadi ya? ya, nanti akan tambah 4 di tahun depan. Oke. Jadi nanti kita akan bertambah terus untuk posisi cabang milik ya, cabang ini. Dan sebetulnya K3 ini berlaku bukan hanya di cabang milik atau SN cabang milik, minimal adalah K3 di cabang yang posisinya sewa. Oke. Memang. Jadi cabang-cabang sewa penerapan K3, 5R itu
adalah standar yang harus diterapkan. Benar. Harus diterapkan di masing-masing cabang untuk menghindari risiko-risiko itu. Jadi begitu. Ya kita ini kalau napa ISO, karena ISO ini adalah jaminan kita untuk layanan mutu barang kita, fokus ke pelanggan, dan kualitas produk kita ini bisa dipercaya reputasinya di luar. Saya rasa itu. Dan semangat juga buat Dan teman-teman teman-teman untuk semangat. mempersiapkan ini semua. Jadi menjadi beban, jangan menjadi beban. Kalau memang kita mau belajar dan kita memang tahu risikonya dan itu akan membuat kita ini bekerja lebih nyaman, kita lebih produktivitas kita meningkat. Benar. Mari kita menerapkan ISO. Berat di awalnya aja kok, Bu, ya. Ya, berat di awal memang, tapi Nanti selanjutnya kalau udah sudah diterapkan kan wah sangat bisa nanti kita juga ngobrol dengan teman-teman yang sudah standar ISO ya, bagaimana merasakan. Oh ya boleh. Merasakan bagaimana setelah dia menerapkan ISO. Nah, itu. Nanti kalau misalnya mungkin teman-teman juga, oke Bu, saya mau menerapkan ISO di cabang saya, mau konsultasi sama Bu Enda dan Mas Iqbal, gak apa-apa kan? Silakan. Ya, kita terbuka. Kita mau terbuka untuk kita ini masih mau mobile kemana saja. Nah, untuk yang memang itu case-nya bisa di cabang yang sudah penerapan. Iya. Begitu. Nah, selain, Mbak Priska. selain semangat ke teman-teman, semangat juga sama Mas Iqbal dan sama Bu Enda untuk keliling ke cabang-cabangnya. Jangan Ya, capek-capek, semangat, tetap ya. jaga kesehatan. Wah, Ya, sama-sama. terima kasih sekali ya Mas Iqbal, Bu Enda Ya, atas sama-sama. penjelasannya Sama-sama. pada hari ini sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali pengetahuan yang didapatkan hari ini dari ngobrol-ngobrol sama Bu Enda dan Mas Iqbal. Banyak yang saya baru tahu, ternyata seperti ini ISO, seperti ini 5R. Wah, luar biasa keren. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Enda dan Mas Iqbal, sehat selalu. sama. Ya. Dan bersama tim juga, semoga kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain kesempatan ya Bu ya, di lain share yang lainnya mungkin. Ya, untuk ini testimoninya bisa dengan cabang BMBM yang sudah Boleh. Nanti dari 6 itu ya, kita bisa Oke. dianukan lagi untuk bagaimana, karena dia testimoninya dari mereka. benar. Nanti Ya. mungkin ada masukan untuk cabang-cabang yang dipilih oleh Bu Endah nih sama Mas Iqbal. Ini nih bisa nih dijadikan testimoni, nanti kita akan hubungi. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Iqbal, Bu Endah, Ya, sehat sama-sama. selalu. Dan terima kasih lagi kepada teman-teman Bapak dan Ibu semuanya partnership yang sudah mengikuti kita dari awal sampai terakhir. Jaga kesehatan dan sampai bertemu di Learn and Share selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.